Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Said Ali Murtada dengan NIM 400 440 321 65 0043. Untuk pertemuan kali ini pertemuan ke-6 pada tugas pertemuan ke-7 fungsi. Tugas ke-6 di sini saya diminta untuk menjelaskan 35 menit sampai 50 menit. Dengan checklist penjelasan ada 3 poin, yaitu definisi fungsi, parameter, return value. Kemudian ada poin kedua adalah scope variable, desain fungsi via flowchart. Kemudian ada poin ketiga yaitu demo activity 7 dan project school grades, pemecahan jadi fungsi-fungsi. Untuk panel ini di mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman oleh Pak Rofik Cahyo Prayogo seperti ini. Kita kembali ke flashback. Kita sudah menjelaskan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Ini adalah waktu 1 UTS yaitu tugas ke-6. Mari kita mulai. Pertama-tama secara dari teori dulu. Di sini saya sudah siapkan. Kembali di sini ada nama saya, di sini adalah NIM, dan di sini nama mata kuliah. Saya dari Teknik Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kemudian kita masuk ke tugas 6, yaitu fungsi. Definisi 1, nomor 1. Definisi fungsi, parameter, return value. Di sini definisi fungsi adalah function definition. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program besar jadi bagian-bagian kecil yang terkelola, dapat digunakan kembali, dan mudah diuji. Contoh sinteksnya seperti ini. Definisi nama fungsi, parameter 1 dan parameter 2. Hasil parameter 1 ditambah parameter 2 adalah seperti itu. Sekedar tambahan fungsi. Kalau kita membahas tentang fungsi, di sini akan ada matematisnya pasti. Dan sebisa mungkin saya akan mengimbanginya, insyaallah. Karena saya untuk matematika dan matematis saya kurang. Kita lanjut. Di sini ada parameter. Penjelasan parameter. Parameter disebut juga dengan argumen ketika nilai diteruskan saat pemanggilan adalah variabel yang didefinisikan di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Parameter bertindak sebagai pintu masuk atau bahan baku yang memungkinkan data dimasukkan dari luar ke dalam fungsi agar dapat diproses. Contoh dalam fungsi, hitung luas, panjang, lebar, variabel panjang dan lebar. Return value. Di sini saya masih menggunakan ada beberapa yang bold dan ada yang miring ya. Return value, nilai yang naik atau balik, kembalian. Return kan kembali atau dia balik atau kembalian. Return value adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi setelah selesai menjalankan tugasnya. Dan nilai ini dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Pernyataan return digunakan untuk mengembalikan nilai fungsi ini yang memiliki satu, banyak, atau memiliki return value. Jika tidak ada return, banyak bahasa mengembalikan nilai default seperti none atau void. Dalam contoh di atas, nilai variabel luas dikembalikan adalah seperti ini. Pesan halo bernama. Masuk ke poin kedua, scope variable dan desain via flowchart. Scope variable via flowchart, variable scope, penjelasan mendefinisikan di mana variabel dapat diakses atau terlihat di dalam program secara umum atau dua jenis, yaitu local scope
dan global scope. Kita ke local scope dulu. Local scope adalah variabel dideklarasikan dalam satu fungsi atau blok kode tertentu. Variabel ini hanya dapat diakses dari dalam fungsi atau blok tersebut. Setelah fungsi selesai dieksekusi, variabel lokal biasanya akan hilang dari memori. Kemudian masuk ke global. Global scope atau adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, blok, atau kode. Variabel ini dapat diakses dan bisa diubah dari mana saja di dalam program, termasuk di dalam fungsi. Seperti nama global, dunia, fungsi. Seperti itu. Desain fungsi via flowchart. Penjelasan flowchart diagram alir adalah diagram visual yang menunjukkan alur logika sebuah program atau proses. Untuk mendesain sebuah fungsi, flowchart digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah keputusan dan urutan eksekusi yang terjadi dalam fungsi tersebut, mulai dari input parameter hingga output return value. Simbol kunci dalam desain fungsi adalah terminator oval digunakan untuk memulai menerima parameter. Oke, ini kita skip. Di sini mulai terminator, input parameter, keputusan, ya garis itu tidak seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke poin ketiga adalah demo activity project school, pemecahan fungsi-fungsi. Pemecahan fungsi masalah menjadi fungsi decomposition. Ya, seperti itu. Penjelasannya adalah praktek rekayasa perangkat lunak di mana masalah besar dibagi menjadi beberapa sub masalah yang kecil. Di dalam sub-sub diselesaikan oleh salah satu fungsi terpisah. Contohnya pada project school, grade, nilai sekolah. Program yang menghitung nilai siswa dapat bisa menjadi beberapa fungsi. Input nilai, nilai rata-rata, lalu tentukan grade rata-rata A, B, C, dan E. D, E. Lalu tampilkan hasil, lalu nama. Seperti itu. Berikut dalam manfaatnya, berikut contoh codingannya. Di sini seperti ini. Nilai matematikanya 90, IPS begini. Oke. Untuk sesuai teori kita sudah menjelaskan 3 poin. Yaitu poin pertama adalah definisi fungsi parameter return value. Masuk ke poin kedua adalah scope variable dan desain fungsi via flowchart. Kemudian poin ketiga adalah demo activity 7 dan project school grades, pemecahan jadi fungsi-fungsi. Oke, kita pindah ke oh iya, seperti biasa saya tidak tahu kembali lagi error pada bukan di scratch-nya yang error di replit. Kedua link ini tidak bisa digunakan. Oke, jadi kita skip. Oh, tidak. Oke, di sini sudah tersedia. Di sini definisi print welcome to calculator 2 menunggu. Oke, di sini saya akan menjelaskan flow-nya. Di sini print instruction. Ketika kita mulai, dia akan mengatakan hello, welcome to the calculator. Selamat datang di kalkulator. Menunggu 2 detik, lalu mengatakan do number present type. Coba kita lihat dulu ya. Oh, seperti ini kurang lebih ya. Kita harus melihat dari sini. Nah, nomor 1, nomor 2. Number 1. Bentar. Kayaknya ini kita penginputan nilai, guys. Coba kita lihat ya. 12, 1. Operation type for 1, operation for multi. Operation number is not on.
Saya kurang paham menggunakan ini ya. Saya kurang paham sih penggunaannya ini kenapa. Next, great. Oke. Ini apa ini? Nggak paham ini apa ini? Nah, kita menjelaskan skripsi aja. Oke, masuk langsung. Di sini intinya ketika kita memencet tombol hijau, dia akan print instruction, artinya dia akan menampilkan bagian ini. Print instruction ini. Sementara bla bla bla. Kemudian nomor 1 adalah apa? Kemudian set. Nomor 1 jawaban kita apa? Terus masuk ke nomor 2, jawaban kita apa? Masuk ke nomor 2, nomor 2 di situ. Lalu di sini operasinya apa? Lalu dia akan operasi, lalu dia akan menjawab seperti itu harusnya. Kemudian di sini ini karena fungsi ya. Di sini dapat kita lihat dia sudah memecah beberapa seperti teori tadi yang terakhir. Di sini pemecahan. Oke, seperti itu guys. Jadi dia akan memecah beberapa seperti itu. Di sini adalah bentuk ranking guys ya. Ini adalah bentuk ranking, lalu yang ini itu fungsi. Nomor 1 is, coba kita mulai dulu. Bentar. Wait, welcome to the calculator. Dua nomor type 3. Nah. Besok 10. Lihat. Di sini penambah ya guys. Fungsi di sini adalah nambah. 2 ditambah 5 ada 7. Ya kan? Ditambah 3 berarti 10. Jawabannya di sini result adalah 10. Tuh. Bentar. Oke, seperti itu guys. Kita kembali dulu, kita lihat baik-baik ya. Oke, sepertinya udah cukup. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.